Shalom Bapak Ibu yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan, terkhusus saat-saat di mana kita menikmati dan menghayati masa-masa Advent atau masa penantian. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami membuka hati, membuka kehidupan kami untuk terus dibimbing, diarahkan, diterangi oleh firman Tuhan. Dan terima kasih ya Roh Kudus, karena Engkau selalu setia mengarahkan kami, membimbing kami, memberi kami pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita saat ini diberi judul Hidup yang Tidak Bercacat. Diambil dari pertama Korintus pasal 1 ayat 7-9 yang mengatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pernah suatu hari ada yang bertanya kepada anggota jemaat. Inti pertanyaannya ialah, jika Anda diberi pilihan atau diberi pengetahuan, manakah yang Anda akan pilih? Yaitu mampu mengetahui waktu kematian Anda atau tidak ingin mengetahuinya secara pasti. Ada jawaban yang tegas mengatakan, jika saya mengetahui waktu kematian saya, maka saya akan cenderung hidup dalam perasaan gelisah dan takut dalam menyongsong waktu kematian tersebut. Tapi jika saya tidak mengetahuinya, saya akan lebih leluasa berbuat apa saja yang saya inginkan. Saudara, terdapat unsur kebenaran di dalam jawaban anggota jemaat tersebut. Ia tidak ingin mengetahui waktu kematiannya agar tidak hidup dalam perasaan takut dan gelisah. Tetapi sayang sekali, ketidakingintahuannya itu untuk mengetahui waktu kematian ternyata dimotivasi oleh keinginan yang salah, keinginan untuk dapat berbuat apa saja yang ia inginkan. Saudara, bukankah cukup banyak pula orang-orang Kristen yang tidak ingin tahu atau menolak tentang waktu kedatangan Tuhan dengan tujuan agar dapat berbuat apa saja yang mereka inginkan. Padahal ketidaktahuan tentang hari kematian atau hari kedatangan Tuhan seharusnya dipakai sebagai dasar moral untuk mengelola sesuatu kehidupan yang berkualitas, yaitu spiritualitas yang tak bercacat atau tak bercela, dapat memaknai suatu kehidupan sehari-hari dengan kasih karunia Allah dan meresponnya dengan menolak segala pola kehidupan yang duniawi, seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita pertama Korintus pasal 1 ayat 7-9. Rasul Paulus memberi nasihat, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, panggilan untuk menantikan kedatangan Kristus perlu dinyatakan secara intensif dan konsisten dengan hidup kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menginginkan mengajarkan kami untuk hidup tidak bercacat, untuk hidup tidak bercela, untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntunlah hidup kami hari ini, tuntunlah kehidupan kami hari-hari akan datang, tuntunlah hidup kami dalam kami berkarya, supaya dalam kami berkarya, kami senantiasa menantikan Dikau, meyakini bahwa kedatangan Yesus itu pasti, kedatangan yang membawa shalom di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin masih jauh dari hidup yang damai dan sejahtera. Di tempat kami masih bergumul tentang ketidakadilan, tentang ketidakbenaran, tentang dosa.
Tapi kami bersyukur bahwa Roh Kudus mampukan kami untuk terus berjuang, memperjuangkan kehidupan yang konsisten, menjaga kekudusan, dan juga secara intensif kami belajar tentang firman-Mu. Dan hari ini kami meyakini hal itu Tuhan perkenankan kami alami dan rasakan kebahagiaan bersama orang tua kami, walaupun dalam usia lanjut, walaupun juga kami jauh dari tempat mereka berada di kampung halaman, tapi kami yakin dalam doa-doa kami, senantiasa kami tetap dalam rangkulan-Mu. Dan juga dalam segala keadaan, kami jauh dari anak-anak dan cucu, tapi kami percaya berkat Tuhan senantiasa kami nikmati dari hari ke hari. Dan pada malam ini, kami membuka hati lagi di hadapan Tuhan, karena berkat Tuhan saat ini akan dinyatakan buat kehidupan kami semuanya. Ibu Bapa, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.